Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku. Nah, kita akan belajar lagi ini ya tentang masih dalam pembelajaran daring. Nah, ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang sistem gerak, bukan sistem gerak pada benda ya. Nah, ingat salah satu ciri makhluk hidup itu adalah dia bisa bergerak. Jadi bergerak itu adalah berpindahan tempat terhadap titik acuan ya. Nah, ada beberapa sebab manusia atau terutama manusia itu bisa bergerak. Nah, ternyata ada 3 komponen ya yang berperan dalam sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu ada rangka, yang kedua ada sendi, dan yang terakhir ada otot. Nah, rangka atau kita sebut dengan tulang. Nah, apa sih bedanya rangka dengan tulang? Nah, kalau misalkan rangka, nah ini seperti ini ya. Rangka itu adalah gabungan dari beberapa tulang yang membentuk tubuh kita. Tapi kalau misalkan yang membentuk rangka itu adalah tulang. Jadi satu ini ya, kita sebut sebagai tulang ya. Jadi ya, itu perbedaan sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara rangka dan tulang. Cuma di sini kalau rangka itu adalah keseluruhan tulang, kalau misalkan satu saja disebut dengan tulang ya. Jadi ingat ya, 3 komponen atau tiga komponen yang berperan dalam sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu ada apa saja? Ada tulang atau rangka, ada otot, dan ada sendi ya. Nah, kita lihat di sini, kita ibaratkan di sini rangka itu adalah ini ya, tubuh kita itu adalah sebuah tenda. Nah, kalau misalkan tenda ini tidak ada tiangnya ya, kita lihat gambar yang pertama, itu si tenda tidak akan berdiri dengan tegak ya. Nah, kalau misalkan di sini ada tiang ya, tiang tenda, itu nanti si kain tenda itu bisa berdiri dengan tegak. Nanti akan eh, si- akan menghasilkan bentuk dari tenda tersebut. Nah, jadi itu ya. Jadi sama seperti hanya pada tubuh kita, kalau misalkan rangka itu dia akan akan membuat tubuh kita bisa berdiri dengan tegak dan nanti akan memberikan bentuk pada tubuh kita. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi dari rangka ya. Nah, kita lihat rangka ya, atau kita sebut dengan tulang. Nah, yang namanya tulang pada manusia itu ada 206 buah. Nah, ini pada orang dewasa. Kenapa? Pada orang dewasa karena ketika masih dalam pertumbuhan, ya, tahap pertumbuhan terutama pada bayi itu tulangnya itu lebih banyak, ya. Kemudian seiring berjalannya waktu itu si tulang itu akan berkurang jumlahnya. Nah, kenapa? Nah, nanti kita akan pelajari ya pada proses penulangan, ya. Nah, kita lihat dulu fungsi dari tulang ya, atau rangka. Yang pertama itu memberi bentuk tubuh ya, seperti pada tenda tadi ya, penopang tubuh supaya bisa berdiri dengan tegak, melindungi organ-organ dalam. Seperti apa? Itu yang paling penting ya. Kayak apa? Kayak jantung, paru-paru itu dilindungi oleh tulang rusuk kita. Dan di dalam tengkorak kita ada yang disebut dengan apa? Dengan otak. Nah, itu adalah organ yang paling penting juga. Nah, dilindungi oleh apa? Oleh tulang, oleh tengkorak kita. Nah, ini alat gerak pasif. Nah, kenapa di sini disebutkan alat gerak pasif? Karena yang namanya tulang itu dia tidak bisa bergerak kalau misalkan tidak ada yang menggerakkannya. Siapa? Nah, itu yang bergerak adalah otot kita ya. Jadi ingat, yang termasuk alat gerak pasif ya itu adalah tulang, yang disebut dengan alat gerak aktif adalah otot kita. Nah, yang namanya tulang itu tempat pembentukan sel darah merah. Tepatnya di mana? Itu tepatnya di sumsum tulang ya. Nah, kita lihat struktur tulang. Jadi kalau kita lihat struktur tulang ya, tulang itu adalah dia keras ya, tapi dia ringan. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah struktur tulang kita. Nah, bagian terluar yang paling keras itu dilindungi oleh yang disebut dengan periostem ya. Nah, nanti dalamnya itu di bawah periostem itu ada tulang kompak, ada tulang spons di bawahnya lagi, dan di dalam tulang spons itu nanti ada sumsum tulang. Nah, ini sumsum tulang ini ya yang membentuk sel darah merah kita. Nah, nanti ada pembuluh darah. Nah, kenapa di sini ada pembuluh darah? Ingat, yang namanya tulang itu dia adalah sel.
Nah, kalau semuanya ini adalah jaringan. Nah, ingat sel itu dia hidup, dia butuh makan. Nah, dari mana dia mendapatkan makan? Dari ini ya, dari nutrisi yang dibawa oleh siapa? Oleh sel oleh pembuluh darah ya. Nah, tadi ya itu periosteum. Nah, terdapat pembuluh darah yang membawa nutrisi ke tulang. Nah, ini yang namanya tulang itu dia mengalami pertumbuhan dan perbaikan. Jadi kalau misalkan tulang itu mulai kerusakan, misalkan karena patah, kalau misalkan dalam masa pertumbuhan, itu nanti si tulang itu bisa memperbaiki atau meregenerasi dirinya sendiri, ya. Nah, kita lihat sekarang ada yang disebut dengan tulang kompak. Kompak itu berarti kan dia bersatu, ya. Jadi pasti dia sifatnya keras, ya. Nah, kenapa keras? Nah, sebelum kita ke sana, nah, yang namanya tulang kompak itu mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, ya, zat kapur dan fosfor serta serabut elastis. Nah, kenapa bisa keras? Karena yang namanya tulang, ya, dia mengandung zat kapur atau disebutkan kalsium dan fosfor. Nah, ini menyebabkan tulang dia menjadi keras. Dan ada yang disebut dengan serabut elastis. Nah, ini sifatnya kuat dan tidak mudah rapuh atau patah. Nah, kita lihat tulang spons ya. Kalau kita lihat spons itu kan dia ringan dan dia ada rongga-rongganya ya. Nah, ini terdapat pada pada daerah ujung ya, biasanya kurang kompak dan memiliki ruang-ruang kecil. Nah, ini menyebabkan dia ringan ya. Pada tulang panjang mempunyai saluran yang besar yang diisi jaringan lemak yang disebut dengan sumsum ya. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan sumsum merah, itu bagian ujung antara tulang spons, dan sumsum kuning bagian tengah dan berisi lemak. Jadi ingat ya, ada sumsum merah itu tempat bertugas darah merah, sedangkan yang sumsum kuning itu adalah tempat dan ini berisi lemak ya. Jadi ya, ini tulang bagian luar itu adalah periosteum, terus nanti ada tulang kompak di bawahnya. Kemudian ada yang disebut dengan tulang spons yang ini ya, dia ada di ujung, dan ini pada tulang pipa itu nanti di spons ini ada disebut dengan pembuluh darah dan sumsum tulang ya. Nah, ini kita lihat tulang rawan ya. Tulang rawan itu disebut dengan kartilago. Ini tulang rawan itu sifatnya lentur dan lunak, berbeda dengan tulang kompak ya. Nah, tadi kalau misalkan tulang kompak itu kan dia keras dan tidak lentur. Tapi kalau misalkan kartilago kebalikannya, dia lentur dan lunak. Nah, ini kenapa dia bisa lentur dan lunak? Karena terdiri atas sel-sel, ya sel-sel tulang yang dikelilingi oleh matriks protein. Nah, kalau misalkan tadi kan, kalau misalkan tulang keras itu dia kenapa bisa keras? Karena dia mengandung kalsium dan fosfor. Nah, kalau misalkan untuk tulang rawan, kenapa dia lentur dan elastis dan lunak? Karena dia terdiri atas matriks protein. Nah, ada beberapa tulang rusuk tulang rawan dalam tubuh kita. Itu ada pada tulang rusuk, ada hidung kita ya, telinga dan dinding saluran pernapasan. Ya, jadi kalau misalkan hidung itu ya, itu bukan daging ya, bukan otot, tapi dia adalah tulang ya, tulang rawan. Juga sama dengan telinga kita ya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam tulang. Nah, ini tulang itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian ya, menjadi beberapa kelompok berdasarkan apanya? Berdasarkan bentuknya. Ada yang disebut dengan tulang pipa, ini tulang pipa. Maaf. Ada yang disebut dengan tulang pipa. Mana ini? Oh, ini. Nih, ada tulang pipa ya. Ada tulang pendek, ada tulang tak beraturan, dan tulang pipih ya. Nah, kita lihat sekarang untuk tulang yang pertama ada tulang pipa ya. Ini ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan ada tulang tidak beraturan. Nah, kalau misalkan tulang pipa tadi di mana? Itu ada di lengan kita ya. Tulang pipih itu ada di tulang dada ya. Tulang pendek itu ada di ruas jari kita, dan tulang tidak beraturan itu ada di tulang belakang atau vertebrata ya. Nah, ini ya tulang pipa. Ini tulang pipa, dia bentuknya panjang dan ada rongganya di dalamnya. Tulang pendek, ini tulangnya pendek sekali. Ada tulang pipih ya. Pipih itu berarti kayak lempengan ya. Dan tulang vertebra atau tulang tak beraturan ya. Jadi sini bentuknya tidak beraturan ya. Nah, kita lihat perkembangan tulang ya.
Tadi seperti yang udah dibilang ya, yang namanya tulang itu dia terdiri dari sel. Sel bergabung untuk jaringan. Nah, karena dia hidup, berarti di sini tulang itu akan mengalami perkembangan ya. Nah, ada dua proses perkembangan pada tulang. Yang pertama ada disebut dengan penulangan atau osifikasi, dan yang kedua ada proses penggabungan atau fusi. Nah, apa bedanya kita lihat ya. Kalau misalkan osifikasi atau penulangan, ya ini ya, ini proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang apa? Menjadi tulang keras ya. Nah, ingat tulang yang ada dalam tubuh kita ya, itu asalnya itu terbentuk dari yang namanya tulang rawan. Nah, karena ada proses penulangan ya, proses jadi tulang dari tulang lunak menjadi tulang keras, itu nanti akan terbentuk ya sel-sel osteoblast. Ini adalah cikal bakal dari yang namanya sel-sel tulang keras. Nah, nanti akan bentuk yang namanya osteosit ya. Jadi ingat, tulang rawan itu dia terdapat rongga. Nah, nanti itu akan membentuk osteoblast. Ini adalah sel-sel pembentuk tulang. Nah, akhirnya nanti akan terbentuk osteosit atau sel-sel tulang. Nah, yang kedua itu adalah fusi ya. Apa itu fusi ya? Fusi itu adalah proses penggabungan beberapa tulang menjadi satu. Jadi ingat, sebelum jumlah tulang kita 206 itu ketika kita lahir jumlah tulang itu adalah sebenarnya adalah 270 tulang ya. Nah, nanti ada beberapa tulang yang akan mengalami penggabungan atau disebut dengan fusi. Nah, yang asalnya 2 menjadi 1, asalnya 3 menjadi 1, nanti otomatis si jumlah tulangnya akan berkurang. Yang asalnya 270 menjadi berapa? Menjadi 206 ketika kita menjadi dewasa, ya. Itulah proses ya, proses pertumbuhan tulang, ada yang disebut dengan penulangan atau osifikasi, dan fusi atau penggabungan, ya. Nah, kita lihat kalau misalkan dua tulang itu bergabung, itu nanti akan ada sambungannya ya. Nah, sambungan tersebut kita sebut dengan sendi ya. Nah, hubungan antara dua tulang atau lebih. Nah, ini berdasarkan gerakannya ada 3 macam ya. Yang pertama ada sinartrosis, ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Ada amfiartrosis, ini bisa bergerak tapi terbatas ya. Dan diartrosis, ini gerakannya bebas ya. Nah, kita lihat ini untuk sinartrosis ini tidak dapat digerakkan, contohnya pada tulang tengkorak kita. Ingat, yang namanya tulang tengkorak kita itu terbentuk dari beberapa tulang ya. Nah, kalau misalkan ini tulang tengkorak kita ya, sendi-sendinya itu yang ini ya. Ini batas antara warna-warna ini sendi ya, sendi sinartrosis ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Kalau amfiartrosis itu di mana? Itu adalah sendi pada tulang dada kita ya, dia bisa bergerak ketika kita bernapas ya, tapi tidak bisa terbatas ya, tapi terbatas gerakannya ya. Dan diartrosis atau ini bisa bergerak bebas ya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah diartrosis ya. Ada 4 jenis sendi diartrosis. Yang pertama ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Oh, bukan 4 ya, tapi 5. Ada sendi geser ya. Jadi ingat ya, sendi peluru, engsel, putar, pelana, dan geser. Nah, kita lihat perbedaannya apa saja sih dari kelima sendi ini. Yang pertama untuk sendi peluru ya. Nah, kalau untuk sendi peluru itu ada bagian yang masuk ke dalam bagian yang lain. Jadi di sini ada bagian yang bulat ini ya, masuk ke dalam mangkuk ini. Nah, akibatnya ini apa? Itu dia bisa bergerak dengan bebas ya. Nah, contohnya di mana? Itu adalah antara lengan atas ini ya, lengan atas dan belikat kita serta tulang panggul dan tulang pinggul dan tulang paha kita. Ini menyebabkan kedua sambungan ini bisa bergerak dengan bebas ya. Nah, selanjutnya ada seperti dengan sendi engsel. Jadi kalau kita lihat engsel pintu itu dia bisa bergerak satu arah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya sendi pada lutut dan mana lagi? Iya, betul ya, pada siku kita. Ya, itu adalah contoh sendi engsel. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sendi putar. Nah, sendi putar itu berarti ada bagian tulang yang berputar terhadap tulang lain ya. Nah, ini merupakan si tulang tersebut
atau bagian tubuh tersebut bisa bergerak dengan secara memutar. Nah, contohnya pada apa? Ini pada antara tulang tengkorak dan tulang leher kita, ya. Itu adalah sendi putar. Next, selanjutnya kita ada yang disebut dengan sendi pelana. Jadi kalau misalkan kalian naik kuda, ya, itu kita lihat gerakannya. Gerakan tubuh kita itu bisa ke depan ke belakang atau bisa ke samping kanan kiri. Nah, kalau misalkan sendi engsel itu bisa bergerak satu arah. Nah, kalau sendi pelana itu adalah dua arah, depan belakang, kanan kiri, ya. Jadi dua arah. Nah, ini contohnya pada apa? Ini pada pergelangan tangan kita, ya, pangkal ibu jari kita, contohnya ya, pada ini. Terus ini pada pergelangan tangan kita bisa juga, ya. Sendi apalagi terakhir? Ya, sendi geser. Nah, dua buah sendi geser ini terjadi ketika sambungan dua tulang yang permukaannya itu dia rata, ya, seperti ini. Nah, ini contohnya pada pergelangan tangan kita. Oh ya, tadi maaf ya, bukan sendi pelana ya. Untuk pergelangan tangan itu adalah sendi geser ya. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya ya, gerakan Pak manusia yang akan melempar bola. Nah, kita lihat di sini ada beberapa sendi yang berperan. Kalau misalkan untuk kepala ini kan udah pasti ya, dia adalah sendi amfiartrosis ya. Jadi dia apa tadi yang tidak bisa digerakkan itu ingat sinartrosis ya, jadi dia tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, kalau misalkan kita lihat ini antara tulang leher ya dan kepala, ini tulang leher dan kepala, ini kita yang berperan apa, anak-anak yang tahu? Ya, betul ya, sendi putar. Selanjutnya kita ke siku ya. Ini dulu ya. Ini antara tulang paha dan pinggul kita. Kira-kira apa yang berperan? Nah, betul ya, sendi peluru. Nah, yang ini, yang belakang, tulang belakang, ya. Tadi ingat? Oh, tadi ya belum dikasih tahu ya. Ini tulang belakang ini. Ini kan tulang belakang itu permukaannya rata, ya. Nah, berarti yang di sini berperan adalah apa? Berarti sendi geser. Nah, ini siku, ya, siku bisa bergerak ya, bisa menekuk seperti ini. Kira-kira apa yang berperan? Ya, betul ya, sendi engsel. Nah, satu lagi pergelangan tangan kita ya. Nah, ini yang berperan adalah sendi pelana. Itu ya contoh-contoh sendi dalam tubuh kita. Nah, ini yang terakhir, komponen yang berperan dalam sistem gerak manusia adalah otot. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang namanya tulang itu dia alat gerak pasif. Kenapa? Karena yang namanya tulang itu digerakkan oleh otot kita. Otot dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai daging ya, daging. Nah, otot, kita lihat. Otot itu adalah alat gerak aktif. Sekali lagi, alat gerak aktif. Kenapa? Karena dia yang menggerakkan tulang kita. Otot itu terbentuk jumlahnya dalam tubuh kita adalah 35% sampai 45% massa tubuh kita. Jadi kalau misalkan berat badan kita 100 kg, berarti otot dalam tubuh kita itu 35 kg sampai 40 kg ya. Nah, otot itu bagaimana cara kerjanya? Ada dua cara kerja otot. Yang pertama ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu memendek, kalau relaksasi itu memanjang. Kalau kontraksi itu si ototnya itu memadat. Kalau relaksasi si ototnya mengecil atau mengendur ya, atau melunak. Nah, kita lihat di sini contohnya itu adalah pada otot lengan kita ya. Ini yang atas itu adalah otot bicep. Ini yang bawah adalah tricep. Ketika tangan kita diangkat ya, ditekuk, maka yang atas otot bicep itu dia akan berkontraksi. Nah, apa cirinya tadi kontraksi? Dia akan memendek dan mengeras. Nah, kalau misalkan kita luruskan, maka di sini otot bicep itu akan relaksasi. Apa cirinya? Ototnya itu akan memanjang dan akan mengecil atau melunak ya. Kalau misalkan untuk
tricep yang bawah ini ketika kita tekuk atau kita bengkokkan, maka ini akan berrelaksasi. Kebalikannya ya. Apa cirinya? Ototnya memanjang dan dia akan melunak. Kalau misalkan kita luruskan, maka otot bicep akan relaksasi, tapi ini kebalikannya akan kontraksi. Cirinya apa? Itu akan memanjang, akan memendek, dan si ototnya itu akan mengeras ya. Itu cara kerja otot ya. Jadi ingat ada kontraksi dan relaksasi. Nah, kita lihat prinsip kerja dari otot. Ada otot yang dapat dikendalikan, ini secara sadar ya. Ada yang tidak dapat dikendalikan atau kita sebut dengan tidak sadar. Untuk yang sadar, istilahnya adalah volunteer. Untuk yang tidak sadar, involunteer ya. Nah, apa bedanya ya antara sadar dan tidak sadar? Kalau misalkan sadar itu berarti kita bisa mengendalikan otot tersebut. Kalau misalkan tidak sadar itu kita tidak dapat mengendalikan otot tersebut, jadi dia bekerja secara sendirian ya. Nah, ada berdasarkan cara kerja prinsip kerjanya ada 3 macam otot ya. Yang pertama ada otot rangka atau kita sebut otot lurik, ada otot polos dan otot jantung. Nah, otot rangka itu dia bisa kita kendalikan ya. Atau ini di luar kesadaran kita. Kalau misalkan yang dua lagi otot polos dan otot jantung, dia tidak bekerja di luar kendali kita. Nah, kita lihat ini otot polos ya. Nah, otot polos seperti ini, jadi ujungnya itu dia meruncing ya. Dan di sini satu otot polos ini seperti ini, dan ini ada satu inti selnya di tengah ya. Ini gelondong memanjang bentuknya. Intinya cuma satu ya, di tengah intinya itu, dan ini biasanya ada di dalam organ dalam kita, ada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Jadi organ-organ dalam tubuh kita itu dia bekerja di luar kesadaran kita ya, jadi dia bekerja secara tanpa kita perintah ya. Nah, ini reaksinya lambat dan dia bekerja tidak sadar ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh otot polos. Nah, ini adalah usus kita ya. Jadi usus kita bergerak ya, bisa ini bukan usus ya, apa ini? Oh, ini kerongkongan ya. Jadi ini nanti akan masuk ke lambung kita. Nah, ini kerongkongan kita ini ya. Ini bisa bergerak secara di luar kesadaran kita. Ya, ini kalau misalkan kita mengendalikan gerak ini pasti kita akan capek ya. Jadi karena adanya kekuasaan Allah, organ-organ dalam itu bisa bekerja di luar kesadaran kita. Nah, yang selanjutnya adalah otot rangka. Ya, otot rangka itu atau kita sebut dengan otot lurik ya. Dia silindris memanjang seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat di sini intinya itu banyak di sini ya. Setiap satu selnya itu intinya banyak. Dan letaknya itu di tepi sel. Nah, kenapa intinya banyak? Ingat di sini yang namanya otot rangka atau lurik, dia bekerja sesuai kesadaran kita. Nah, berarti kalau misalkan otot lurik atau otot rangka itu dia banyak bergerak, ya, berbeda dengan otot-otot yang lain. Nah, ini reaksinya cepat dan ini sadar. Nah, karena di sini otot rangka atau lurik ini banyak sekali membutuhkan energi, maka di sini untuk satu selnya itu harus lebih banyak inti selnya. Ingat ya, dalam inti sel itu proses terjadinya yang namanya respirasi sel terjadi. Jadi respirasi sel ini proses pembentukan energi. Jadi semakin banyak inti selnya, maka semakin banyak energi yang dihasilkan. Kenapa? Karena yang namanya otot rangka itu atau dari itu dia bekerja lebih berat dibandingkan kedua otot yang lainnya ya. Jadi ini menempel di tulang kita ya. Kita lihat ini otot jantung ya. Otot jantung ya berapa sih dia? Di mana letaknya? Dia ada di jantung kita. Dia silindris memanjang dan bercabang. Nah, intinya itu lebih dari satu ya. Letak inti di tengah, terletak di jantung, reaksinya lambat dan di bawah kesadaran kita. Jadi kalau kita lihat yang namanya ini ya sama juga maaf tadi ya buka untuk otot jantung juga itu dia intinya banyak ya, sama seperti otot lurik.
Nah, karena di sini kerjanya juga lebih berat. Dan di sini kalau kita lihat di sini otot jantung itu dia bentuknya seperti otot lurik, tapi dia bekerja seperti otot polos. Ya, jadi ada keistimewaannya otot jantung itu, dia bekerja seperti otot polos, tapi dia bentuknya seperti otot lurik. Nah, itu ya untuk materi tentang sistem gerak pada manusia. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian yang belajar ya, yang belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ingat, Bapak lupa ya, ini harus dicatat di buku kalian. Kemudian nanti ada tugas yang akan Bapak kasih ke kalian. Ya, nanti ketemu lagi di video selanjutnya tentang ini ya, tentang sistem gerak pada tumbuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.